Apakah kita menjadikan pemerintah ini sebagai wakil kita di hadapan Allah nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh apa? Dapat apa kita dari mereka ini? Pemerintah ini pemerintahan kafir. Tegas saya katakan. Yang tidak terima silakan dialog. Jangan ngamuk dulu, dialog dulu. Mari kita tunjukkan. Kita buka kitab-kitab yang sahih dengan jujur, baru kita nilai. Apakah negara ini negara Islam atau negara kafir? Apa definisi negara Islam? Apakah jumlah penduduknya? Apakah ada adzannya? Apakah ada bunyi-bunyian suara-suara qiraahnya? Oh tidak. Suatu daerah, suatu wilayah dikatakan sebagai negeri Islam jika hukum yang mengatur masyarakat itu adalah hukum Allah dan Rasulnya. Hari ini yang berlaku di Indonesia apa para jamaah sekalian? Hukum Islam? Hukum Islam ada, cuma di KU ada di Departemen Agama. Itu pun sudah banyak revisinya. Mohon maaf, sudah direvisi. Sehingga orang yang mestinya diceraikan sudah boleh cerai, didatangkan pengacara, di lobi dan sebagainya. Tidak ada pengacara di dalam pengadilan agama ini. Yang ada itu hakim dari kedua belah pihak, laki dan istri dan suami. Datangkan hakim ketika mereka berselisih. Bukan dipanggilkan pengacara. Mohon maaf, ini menjadi sebuah komoditi. Departemen Agama adalah komoditi yang paling subur hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Akan terjadi nanti. Ya. Maka Rasul bersabda, "Badiru bil amali fitnah." Segera kalian beramal soleh. Sampai amal itu adalah jihad fi sabilillah. Berjihadlah kalian, segera berjihad. Badiru fil amal, supaya kalian tidak terkena fitnah. Maka jihad adalah hari ini satu-satunya amal yang akan membebaskan kita dari fitnah. Jihad yang benar, bukan jihad retorik. Tidak, jihad yang benar. Karena fitnah itu, kata Rasulullah, kaqita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gulita, tidak jelas mana ulama, malam bajingan. Hari ini tidak jelas. Yang kita sangka dia ulama ternyata bajingan ini. Ini zaman fitnah. Orang yang jujur didustakan, pendusta yang suka pencitraan dipercaya. Hari ini terjadi. Silakan Anda miliki si pendusta itu yang suka selfie-selfie itu. Silakan Anda jadikan dia ulil amri. Saya tidak, wallahi saya tidak. Mohon maaf, saya tidak mau. Kalian ini pendusta ini. Apa yang terjadi kemudian? Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz, Allahyarhamu, Abdullah Sungkar, pernah berkata, di Indonesia hari ini tidak nunggu sore, baru sarapan, baru sholat subuh, sarapan, selesai sarapan, selesai pula imannya. Kalau saya ceritakan ini, saya khawatir banyak yang tidak terima dengan perkataan Ustadz Abdullah Sungkar ini, sehingga beliau sampai matinya pun dikejar-kejar oleh rezim Soeharto sampai meninggal. Dilanjutkan lagi oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, sampai hari ini pun dipenjarakan. Dan itulah sunnah yang berlaku bagi siapa saja yang membawa din ini. Akan berlaku sunnah itu, akan dimusuhi. Bukan menjadi bagian daripada tauhid. Enak berdakwah, dilindungi, dikawal, pulang dikasih duit, naudzubillahi min dzalik. Asalkan sesuai dengan pesanan. Ini yang terakhir, ini yang menjadi persoalan. Yabi'u dinahum bi'aradhi minad dunya. Mereka menjual dinnya, menjual aturan-aturan Allah. Dibuat kacau aturan Allah ini dengan retorikanya. Retorika itu diambil dari ayat, diambil dari hadis, tapi tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan makomnya. Diambil ayat itu untuk dijual kepada tauhid. Badirul fitanan, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil muzlim, yusbihu rajulun mu'minan ayumsi kafir wa yumsi kafiran, ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau dia beriman di sore hari, dia sudah kafir di pagi hari. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa?
Mereka menjual, ya bi'udinahum, menjual agama ini dengan harga yang sedikit kepada tauhid, sehingga tauhid hari ini digadang-gadang, dibesar-besarkan, dibaik-baikkan, padahal brengsek tauhid ini. Naudzubillah min dzalik.